الحي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. بسم الله الرحمن الرحيم. Babut Taubah. Bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin adalah tentang taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Para ulama mengatakan bahwa taubat itu wajib dilakukan dari semua dosa-dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, kalau perbuatan maksiat atau kesalahan itu antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, gak ada kaitannya dengan hak manusia. Misalnya seperti seorang hamba meninggalkan sholat, nah, itu antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terkait dengan hak seorang hamba yang lain, misalnya dia mencuri barang orang lain. Nah, kalau antara hubungan dia dengan Allah saja, tidak terkait dengan hubungan sesama manusia, maka tobat itu falaha salah satu syurut. Syaratnya ada 3. Ahaduha an yaqla'a anil maksiyah. Yang pertama, dia meninggalkan perbuatan maksiat itu, memutuskan dirinya dari perbuatan maksiat itu. Yang kedua, wasani an yandama ala fi'liha. Dia menyesali perbuatan maksiat tadi. Wasalisu, yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia bertekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan itu selamanya. 3 syaratnya. Fa in faqada ahadus salasa lam tasihha taubatuhu. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat itu, salah satunya hilang misalnya, maka tobatnya tidak sah. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin, kalau perbuatan maksiat itu terkait dengan manusia, ya, seperti contoh tadi, ya, seseorang mengambil barang orang lain, mencuri barang orang lain, itu kan hak adami. Fasyurutuha arba'ah, maka syarat taubatnya itu ada 4. Hadhis salasatu, yang 3 tadi, ya, syaratnya, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dan yang keempat, dia membebaskan diri dari hak pemilik barang itu. Kalau dia mencuri barang orang lain, ya, dia harus bertobat dengan memenuhi 3 syarat tadi, dan kemudian menyelesaikan
barang orang lain yang dia curi itu. Dia kembalikan kepada pemiliknya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Kalau barangnya itu berupa materi, berupa uang atau sebangsanya, maka dikembalikanlah uang yang diambil atau yang dicuri itu. Wa in kanat hadda qazfin aw nahwihi makkanahu minhu. Kalau itu merupakan hak orang lain berupa dia menjelek-jelekkan orang lain atau menyebut aib orang lain, maka dia harus menyelesaikannya kepada orang lain itu. Au talaba afwahu, atau meminta maaf kepada orang yang dijelek-jelekan, ya, diribahi oleh dia. Wa in kanat ghibatan istahallahu. Kalau perbuatan ghibah terhadap orang lain, dia minta dihalalkan, minta dimaafkan, minta diredoi atas perbuatan salah yang dia lakukan. Wa yajibu an yatuba min jami'iz dzunub. Dan wajib bagi seseorang bertobat dari semua dosa-dosa. Ya, misalnya seseorang mengatakan astaghfirullah min jami'iz dzunub. Aku memohon ampun kepada Allah dari segala semua dosa-dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq. Kalau dia bertobat dari sebagian dosanya, dosa tertentu saja, sebagian tapi tidak menyeluruh, sah tobatnya menurut sebagian ulama. Begitu tentang tobat. Wa qad tazaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Telah banyak dalil-dalil kitab Al-Quran dan juga dalil sunnah serta kesepakatan atau ijma' umat Islam ala wujubit taubah, tentang kewajiban bertobat. Dalilnya sangat banyak, baik dari Quran, dari sunnah, atau dari ijma'ul ummah. Selanjutnya, wa taubatu ar-ruju'u an maksiatillahi ta'ala ila ta'atihi. Jadi hakikat taubat itu adalah kembali ar-ruju'. Kembali dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang telah dilakukan menuju ketaatan kepada Allah, kembali pada ketaatannya semula. Itulah hakikat taubat, kembali kepada ketaatan dengan meninggalkan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan
kafaratu an al-kafaratu manib tabtahu an tastaghfir lahu. Kafarat atau penyelesaian dosa atas orang yang kamu jelek-jelekan, ya, kamu ghibahi, adalah dengan memohonkan ampunan atas orang tersebut. Selanjutnya tentang dalil-dalil Quran tentang kewajiban bertobat ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihu. Surat An-Nur ayat 31. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, redaksinya berupa perintah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Perintah dari Allah untuk bertobat kepadanya, ya, semua orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan manfaat dari tobat yang dilakukan oleh orang yang beriman ketika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihu, agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Karena redaksinya perintah, dan perintah itu pada dasarnya adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para ulama berkesimpulan bahwa bertaubat itu wajib dilakukan oleh orang-orang yang beriman, karena Allah memerintahkannya. Dan manfaat dari bertobat itu adalah la'allakum tuflihu, agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kita lakukan tobat itu, kita tinggalkan segala perbuatan maksiat yang terlanjur sudah kita lakukan, baik maksiat yang terkait hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang meninggalkan sholat, atau meninggalkan sebagian sholat, nggak sholat subuh misalnya, itu kan kesalahan besar. Hendaknya dia bertobat, dia tinggalkan perbuatan maksiat yang salah itu, lalu dia kembali melakukan perbuatan itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari taubat itu adalah la'allakum tuflihu, agar supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ayat yang kedua itu dalam surat Nuh ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan, ya, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Jadi Nabi Nuh itu menyerukan kepada umatnya agar mereka beristighfar, meminta ampunan atas dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ketika mereka meminta ampunan kepada Allah, maka Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Kata Umar bin Khattab, taubatan nasuh an yatuba minazanbi thumma la ya'udu ilaihi, yaitu orang bertobat dari perbuatan dosanya kemudian tidak balik lagi melakukan perbuatan dosa tadi. Nah, itulah taubatan nasuh, taubatan yang sesungguhnya, ketika seseorang bertobat dan tidak balik lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Kama la ya'udu al-labanu ila dhar'i, seperti susu yang sudah diperas, dia tidak akan kembali lagi ke dalam kandungan. Ya, di dalam kandungan susu itu di perut binatang, misalnya di perut sapi atau perut kambing. Nah, itulah taubatan nasuh, taubat yang sesungguhnya. Itulah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk bertobat, ya, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Selanjutnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis nomor 13 dalam urutan kitab Riyadhus Shalihin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah, kata Rasulullah, sungguh aku beristighfar, meminta agar dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya, fil yaumi aktsara min sab'ina marratan, dalam sehari lebih dari 70 kali. Subhanallah. Beliau yang maksum, yang terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan, itu memberikan keteladanan kepada umatnya, kepada kita,
sampai beliau bersumpah, wallahi aku beristighfar, minta ampunan atas kesalahan dan dosa-dosa, dan aku bertobat kepadanya dalam sehari 70 kali. Tuh, kata 70 kali itu mengingatkan kepada kita bahwa itu diucapkan berulang-ulang kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai lebih dari 70 kali. Kalau Rasulullah saja yang ma'asum memberikan keteladanan kepada kita umatnya, beristighfar dan bertobat sampai 70 kali, apalagi kita pengikut-pengikut beliau, manusia yang khata'un, yang banyak sekali berbuat kesalahan-kesalahan, maka kita lebih layak untuk bertobat dan beristighfar, ya, minimal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau bisa tentunya lebih banyak lagi. Itu hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang berikutnya, yang kedua atau nomor urut 14, dari Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Begitu Rasulullah menyerukan, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, memintalah agar Allah mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari 100 kali. Kalau pada hadis sebelumnya disebutkan 70 kali. Bahkan lebih dari 70 kali. Kalau di sini disebutkan 100 kali dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, karenanya dari hadis ini hendaknya seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, lebih-lebih lagi kepada kita orang-orang yang beriman, untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau saja itu bertobat sampai 100 kali. Subhanallah, luar biasa. Hadis yang ketiga atau urutan ke-15 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, ya, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau
ya, Abu Hamzah atau Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, kata Anas, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lallahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Sungguh Allah lebih senang dengan tobat hambanya daripada seseorang kamu yang jatuh dari ontanya, wa qad adallahu fi ardi falatin, padahal ontanya itu sudah pergi ke padang pasir. Jadi sungguh Allah lebih bahagia terhadap tobat hambanya daripada seseorang yang kehilangan ontanya, sudah pergi, tiba-tiba ya ontanya datang dan ya dia naik ke atas ontanya. Itu saking bahagianya seseorang yang udah kehilangan onta, kemudian onta balik lagi sehingga dia bisa naik ke onta itu. Kebahagiaan orang yang kehilangan ontanya, yang sudah pergi ke padang pasir lalu balik lagi sehingga dia bisa naiki, itu sangat bahagia ya. Orang menemui ontanya yang balik lagi. Nah, kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap tobat hambanya itu jauh lebih besar ketimbang kebahagiaan seseorang yang kehilangan ontanya, kemudian onta itu datang lagi kepadanya. Subhanallah ya. Allah sangat senang pada tobat hambanya ya. Nah karenanya ya, kesempatan yang terbuka buat kita untuk bertobat, lakukanlah tobat itu ya, berulang kali, karena Allah sangat senang terhadap hambanya yang suka bertobat. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya nomor urut 16 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya pada malam hari untuk menerima tobat orang yang berbuat salah pada siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'ul lail. Dan dia membuka tangannya di siang hari bagi orang yang berbuat salah di malam hari. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha,
sampai matahari terbit dari sebelah barat. Subhanallah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, orang-orang yang bertobat. Allah membuka tangannya, menerima ya, pada malam hari ya, bagi orang yang berbuat kesalahan di siang hari. Artinya ini juga anjuran bagi orang-orang yang biasa berbuat salah. Ketika berbuat salah di siang hari, maka di malam harinya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segera melakukan tobat atas kesalahan yang dilakukan di siang hari, lalu dia bertobat di malam hari. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang berbuat kesalahan di malam hari, hendaknya dia segera bertobat di siang hari. Jangan sampai kesalahan itu bertumpuk dilakukan terus-menerus, apalagi sampai terlambat seseorang menggunakan momentum tobatnya dan ajalnya lebih mendahului dia. Sangat rugi ketika kesempatan itu terbuka. Jadi hadis ini mengingatkan agar kita segera melakukan taubat dari kesalahan kita. Kalau kesalahan di malam hari, segeralah di siang harinya atau di pagi harinya dia lakukan taubat itu. Kalau kesalahan itu dilakukan di malam hari, segeralah di siang harinya dia melakukan taubatnya itu. Dan pintu taubat itu selalu terbuka. Tangan Allah selalu terbuka bagi orang-orang yang bertobat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Ya, itu sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat. Manfaatkanlah ya, peluang selagi kita masih sehat, masih segar bugar, masih terbuka peluang untuk bertobat, menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan, ya, istighfar dan bertobat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon agar dosa kesalahanku diampuni oleh Allah dan aku bertobat, aku kembali kepadanya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sering-sering kita ucapkan. Apakah setelah sholat kita, sholat wajib selesai, kita kan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita salam dari sholat kita, lalu kita baca Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah, atau Astaghfirullahalazim. Aku mohon agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat, aku kembali kepada kebenaran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya nomor 17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an
tatlu'asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, ya, biasanya kan terbitnya dari sebelah timur. Ya. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Taballahu alaihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-18 dari Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, sebelum dia sekarat, napasnya sudah sampai ke kerongkongan, ya, itu sekarat. Sebelum orang sekarat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menerima tobat seorang hamba sebelum dia sakratul maut. Ya. Makanya jangan ditunda-tunda peluang dan kesempatan tobat. Ya. Jangan ditunda esok hari atau nanti malam atau esok pagi atau nanti saya baru mau bertobat pekan depan, bulan depan, tahun depan. Jangan ditunda-tunda. Kematian itu lebih dekat dari tali sendal jepit kita. Bisa jadi ketika seseorang masih segar bugar keluar dari rumahnya, terjadi musibah kendaraannya dan langsung dia terkapar meninggal. Sementara kesempatan bertobat belum lagi dia lakukan. Nah, karenanya segeralah, ya, Allah azza wa jalla menerima taubat seseorang sebelum dia sekarat atau sebelum dia menghadapi sakratul maut. Hadis riwayat Tirmizi. Kita nggak tahu kapan kematian kita itu akan menjemput kita. Dia bisa datang perlahan-lahan, orang lewat sakit, kemudian yang semakin parah dan semakin parah, kemudian berujung pada kematian. Ada kadang-kadang orang mendadak kematiannya. Makanya gunakanlah peluang yang diberikan oleh Allah.
kesempatan yang sangat berharga untuk kita beristighfar dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian hadis yang ke-18. Masih ada beberapa hadis-hadis yang lain. Kita cukupkan dengan hadis-hadis yang sudah dibacakan tadi. Semoga hadis-hadis itu dan ayat-ayat yang sudah dibacakan ini bisa memotivasi kita untuk selalu melakukan istighfar, meminta agar Allah menutup dan menghapus kesalahan-kesalahan kita, serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin sebelum datangnya ajal menjemput kita, sebelum datangnya sakratul maut yang terjadi pada seseorang, sebelum juga tanda-tanda kiamat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal